Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 2 dan 4 dikatakan, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Terima kasih kalau di hari terakhir di tahun 2023 Tuhan, kami boleh bersama-sama hadir di dalam rumah-Mu, mungkin juga melalui online, untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, menikmati sekali lagi ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Tuhan, terima kasih kalau kami menengok ke belakang Tuhan. Dari awal 1 Januari 2023
hingga hari ini. Tuhan, begitu banyak berkat-Mu yang sudah kami terima. Begitu banyak kekuatan, topangan, pertolongan. Baik di masa-masa tergelap kami, maupun di masa-masa sukacita kami. Tuhan, Engkau senantiasa ada, Tuhan. Engkau hadir karena Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang beserta kami, senantiasa. Walaupun seringkali Tuhan, kami melupakannya. Kami mengabaikan Engkau dalam dalam hidupan kami, Tuhan. Ada masa-masa di mana kami mengabaikan Engkau. Ada di masa-masa di mana kami menuhankan diri kami sendiri, mengikuti keinginan daging kami. Tapi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa dengan setia menyertai kami. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih juga untuk kesabaran. Terima kasih Bapa. Bapa, hari ini kami ingin beribadah di hadirat-Mu. Tuhan, layakkan setiap kami yang hadir. Dan biarlah Engkau yang boleh disenangkan dengan ibadah kami pada hari. Terpuji Engkau Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita mau bersama-sama bersyukur. Kita naikkan pujian, ku bersyukur. Karena sungguh kita boleh melihat bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama nyanyikan satu pujian. Banyak
bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Karena kasih dan anugerahnya, kita boleh kita ada sampai hari ini. Kita bersyukur juga. Karena selama setahun ini kita datang beribadah. Kita senantiasa melihat salib di belakang kita. Apakah arti salib itu buat kita masing-masing? Apakah kita masih mengingat akan pengorbanannya? Salib, tanda di mana Tuhan mengorbankan hidupnya buat kita. Hidup yang begitu luar biasa berharga karena sebagai pencipta, tapi dia rela datang. Mengorbankan hidupnya buat kita di atas salib. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Kita pandang salib yang ada di belakang kita. Kita mengingat bagaimana Tuhan mati buat kita. Tapi dia juga bukan hanya mati. Tapi dia juga bangkit untuk memberikan kita pengharapan. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan satu lagu ini. Di salib. Yang mengingatkan kita pengorbanannya. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku, menahan sakit derita untuk selamatkanku. Mari kita bangkit berdiri. Secara pribadi, mari kita datang ke hadapan Tuhan mengaku dosa kita. Kita telah tiba di penghujung tahun 2023 dan kita bersyukur kita punya Allah di mana kita dapat datang kepada Dia, mencurahkan air mata kita dan mengaku dosa kita. Mari kita berdoa secara pribadi.
Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Kami dapat selalu memandang kepada salib, darah-Mu yang tercurah bagi kami. Secara akal kami mungkin banyak yang tidak bisa memahami, tetapi di dalam iman kami bersyukur Engkau memberikan iman kepada kami, sehingga kami dapat menerima dan percaya. Dan biarlah Bapa, setiap anak-anak-Mu yang datang saat ini, tolong kami, setiap kami bisa memiliki suatu relasi yang pribadi dengan Engkau, sehingga kami bisa dengan tidak malu untuk datang mengaku dosa kami. Setiap minggu kami telah mengaku, dan kami kadang-kadang menyadari bahwa kami tidak dapat lepas dari dosa kami. Tapi satu hal Tuhan, dengan memandang kepada salib-Mu, kami menerima satu janji dan kami pegang janji-Mu bahwa di dalam Engkau ada penebusan dan setiap orang yang mengaku Engkau akan mengampuni. Bapa, ketika kami memulai tahun ini, kami memulai dengan satu komitmen untuk hidup berjalan dengan Engkau. Tetapi ketika akhir tahun kami menyadari betapa sering kami jatuh, betapa sering kami meninggalkan Engkau, begitu sering kami lalai dengan komitmen kami, begitu sering kami melihat masalah dan kekhawatiran kami itu lebih besar daripada-Mu. Tuhan ampuni kami, biarlah setiap kami yang datang pada pagi ini sungguh-sungguh menerima pengampunan dan juga tolong kami dapat melihat segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami dari awal sampai akhir tahun ini dari sudut pandang-Mu. Bagaimana kami melihat ketika kami sakit, bukan kesakitan yang kami menjadi fokus kami, tetapi melihat tangan Tuhan yang menyembuhkan, tangan Tuhan yang memberikan kekuatan, menolong kami. Ketika kami di dalam kesulitan rumah tangga, bukan masalah anggota keluarga kami yang menjadi fokus, tapi melihat bagaimana anugerah Tuhan menolong kami bisa berdamai. Ketika di dalam pekerjaan ataupun pelayanan kami, seringkali kami terpusat kepada pribadi-pribadi yang sama-sama adalah orang berdosa yang butuh anugerah-Mu. Dan kami tidak melihat sebagai satu kesempatan melayani yang Engkau berikan kepada kami. Kami menyadari kami juga lalai dalam hal ini. Bapak, biarlah sekali lagi di akhir tahun ini kami membawa segala beban dosa kami datang ke salib dan mohon pengampunan. Dengan mata iman kami mau memasuki tahun yang baru, memandang kepada salib-Mu. Mohon Tuhan berjalan terus di sisi kami, dan kami percaya akan janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 berbunyi, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Anugerahnya limpah. Kita menaikkan pujian ini menyadari anugerah Tuhan begitu berlimpah. Tuhan berlimpah. Kita bersama akan membacakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Di hari ini kita mendapat satu tema khotbah yang begitu indah, sepanjang jalan anugerah. Karena anugerah Tuhan tidak hanya sesekali datang dalam kehidupan kita, tapi sepanjang jalan kehidupan kita ada anugerah Tuhan yang menyertai. Kita akan mendengarkan firman dari Guru Injil Samuel Joko yang akan menyampaikan. Kita naikkan satu pujian sepanjang jalan. Maulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkatmu di hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung tahun dan pas. Sekarang tanggal 31 Bapak Ibu ya, besok sudah tanggal 1. Coba sejenak kita melihat spion gitu ya. Kita punya spion masing-masing ya. Spion kita lihat ke belakang, kira-kira dalam 1 tahun ini apa saja yang sudah kita jalani. Apa saja yang sudah kita lewati, kita lakukan, kita berikan, kita dapatkan. Apa yang sudah kita dapatkan di tahun 2023 ini? Nah, mungkin kalau ditanya baik atau buruk tahun 2023 ini. Mungkin ada yang bilang, ya ada baiknya, ada buruknya loh, begitu ya. Nah, kalau misalnya kita diminta kasih skor nih, 1 sampai 10. 10 itu baik, 1 itu tidak baik. Skor hidup kita berapa ini kira-kira 2023? Dalam hati bisa jawab ya. Jawablah itu dalam hati. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan,
Siapa sih yang merasakan hidupnya diberkati Tuhan di tahun 2023? Ada di sini yang diberkati hidupnya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak sekali yang diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita katakan sama-sama di dalam iman kita katakan, aku diberkati. Kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Selanjutnya, next, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, diberkatilah. Katilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, ku diberkati. Berkat yang diberkati tahun 2023 makin kenceng suaranya, nyanyinya makin kenceng ya. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan belajar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami sudah merasakan berkat-berkat Tuhan di tahun 2023. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan damai, Tuhan memberikan sejahtera, Tuhan memberikan sukacita. Tuhan memberikan relasi yang baik, suami dan istri, orang tua dan anak. Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Usaha kami Tuhan berkati, bisnis kami Tuhan berkati, sekolah kami, kuliah kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami juga akan belajar firman-Mu, biarlah kami melihat berkat demi berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami tetap melihat Tuhan itu mengasihi kami di tahun-tahun yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Baik, pagi hari ini kita seperti tadi disampaikan oleh Bu Heni, tema kita adalah sepanjang jalan anugerah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Sepanjang jalan anugerah. Nah, kalau tadi saya tanya begitu ya, siapa yang hidupnya diberkati 2023? Banyak sekali yang mengangkat tangan. Saya ingin nanya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kira-kira melihat gambar ini, ya, ini angka berapa? Ya, Bu Yeni, angka berapa? Bisa 6, bisa 9 Bapak Ibu ya. Jadi mau 6 apa mau 9 nih? Mau 9, lebih gede berkatnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, loh kok ganti? Iya kan? Nah, oke, berkatnya terlalu gede jadi ganti ini ya. Oke, slide-nya. Oke, kita tunggu ya, kita tunggu. Lagi ada sedikit kesalahan teknis. Ini bisa 6, bisa 9, betul apa yang dikatakan Bu Yeni. Kalau orang berbaju biru akan mengatakan bahwa itu, kalau orang berbaju biru mengatakan harusnya 9. Betul kan? Harus mengatakan 9, itu kebalik tuh, iya kan? Kalau yang kuning kan dari sini nih ngeliatnya, berarti kan dia dibalik begini ya, 6 harusnya. Nah, gambarnya salah tuh, betul ya? Nah sekarang, ini berapa? Ada berapa balok? Baloknya ada berapa? Ada 3 atau ada 4? Hah? Ayo dihitung.
1, 2, 3, 4. Yang 4 siapa? 4, oke. Yang 3, siapa yang hitung? Nah, sama, tergantung kita ngitungnya dari mana. Iya enggak? Kalau di bawah ini kita lihat pojoknya 1, 2, 3, 4. 4 ya. Tapi kalau orang yang dari sana ngitungnya apa? 3. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau ditanya 2023 kita diberkati enggak? Tergantung kita ngelihatnya dari mana nih. Kalau kita hanya menggerutu terus, tidak melihat yang baik-baik dari Tuhan, terus melihat hal yang jelek itu, Tuhan itu jahat, maka kita akan mengatakan 2023 tidak diberkati Tuhan, betul? Tapi kalau kita melihat bahwa Tuhan memberkati dalam setiap kondisi kita, maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan terus memberkati kita. Amin. Biarlah 2024 kita juga merasakan berkat dari Tuhan. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, pada suatu hari begitu ya. Ada seorang petani. Ada seorang petani yang dia punya 1 ekor kuda yang bagus sekali. Wah, jadi orang petani ini mengasihi kudanya ini dengan sungguh-sungguh. Dia merawatnya dengan baik, ya. Dia mau mempekerjakan kudanya dengan baik, begitu ya. Nah, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, seorang petani ini kemudian suatu hari datanglah orang kaya. Ada orang kaya nemui petani ini. Karena melihat kudanya baik sekali, bagus sekali, bersih begitu ya. Kemudian ngomong nih sama petani, kudamu tak beli. Oke, kira-kira kalau duit sekarang kudamu tak beli 10 miliar. Kalau Bapak Ibu punya kuda, kemudian kudanya dibeli 10 miliar, dikasih enggak? Boro-boro 10 miliar loh, kuda aja gak punya. Bercanda ya. Jadi kemudian petani ini ngomong apa? Tidak, aku suka sama kudaku. Aku tidak kasih meskipun dibayar 10 M. Nah kemudian tetangganya bilang, wah kamu gimana sih? Kudamu dihargai 10 M. Itu nanti itu bisa bikin peternakan kuda itu dengan 10 M. Begitu ya. Tapi petani itu bilang, enggak, aku tetap sayang sama kudaku. Singkat cerita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari berganti hari. Esok paginya kudanya enggak ada di kandang. Enggak tahu pergi kemana. Nah kemudian tetangganya datang tuh kan. Coba kalau kemarin kamu mau dibeli, kamu punya 10 M. Enggak kehilangan kuda. Kemudian tetangganya kemudian bilang, kamu ini bernasib buruk. Coba kalau kemarin kamu mau. Pasti kamu bisa dapat uang 10 M. Singkat cerita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kuda tadi, kuda yang dia sayang ini hilang begitu ya. 2 minggu kemudian ternyata kuda ini balik. Kudanya balik ngajak kuda-kuda yang lain. Ternyata kuda yang dia punya sama petani ini kudanya masuk ke hutan. Nah di hutan itu ada kuda liar. Dibawalah dia pulang, masuk ke kandangnya, ada beberapa kuda liar. Nah kemudian tetangganya ngelihat, wah beruntung sekali hidupmu ya. Kamu tadinya punya kuda 1, sekarang punya banyak kuda. Gitu. Kemudian petani ini bilang, ya beruntung apa sih itu beruntung begitu ya. Nah kemudian singkat cerita, senanglah ini petani begitu dan petani ini punya anak 1 begitu. Anak 1 ini senang dengan kuda-kudanya dan mencoba untuk menjinakkan kuda liar ini. Dia coba kasih kekang, kasih pelana, ya, dikasih untuk tunggangan gitu, dia naik. Mencoba gimana supaya kuda liar ini bisa dijinakkan. Singkat cerita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dia naik kuda liar itu. Tidak berapa lama kemudian dia terjatuh. Enggak cuma terjatuh, ditendang sama kuda liarnya. Namanya juga kuda liar. Ya, enggak sopan-sopan banget tuh, ya. Sudah jatuhin tuannya, ditendang lagi tuannya. Akhirnya patahlah kaki anak petani itu. Tetangganya datang lagi. Wah, hidupmu enggak beruntung. Anakmu satu-satunya kakinya patah gara-gara kuda. Kemudian petani itu bilang, ya beruntung atau tidak beruntung, ya disyukurilah. Gitu ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, beberapa minggu kemudian, singkat cerita datanglah tentara. Datanglah tentara dari kerajaan di mana petani ini tinggal.
Jadi singkat cerita bahwa kerajaannya akan diserang oleh kerajaan lain. Oleh sebab itu tentara ini mengumpulkan semua anak-anak muda untuk ikut berperang. Nah kemudian semua anak-anak muda di kampungnya dikumpulkan. Tapi setelah melihat anak petani itu kakinya cacat, kakinya patah tadi karena kuda, maka ditolak. Tidak boleh ikut perang. Dia sendiri susah untuk berjalan. Singkat cerita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tetangganya nangis-nangis datang sama petani ini. Hidupmu lebih beruntung dari aku. Anakku pada pergi, nanti kalau mati gimana? Anakmu beruntung gak pergi perang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, terkadang kita seperti para tetangga daripada petani ini. Betul? Melihat terkadang hidup orang lain lebih baik dari kita. Melihat hidup orang lain sepertinya kok enak daripada kita. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan di sana apa? Kita tahu bahwa Dia Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Demi apa? Demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dari cerita ini apa yang kita lihat? Bahwa dalam segala sesuatu Allah bisa memakai segala sesuatu dan kita percaya kalau Allah mengasihi kita, Allah menggunakan itu semua demi apa? Kebaikan kita. Dan Allah tidak pernah merancangkan hal yang jahat, tidak pernah merancangkan hal yang jelek di hadapan hidup kita. Kalau kita melihat bahwa kemudian kehilangan kuda adalah hal yang tidak mujur. Tetapi satu sisi ketika kita melihat kuda itu bisa membawa kuda yang lain, kita bisa melihat ada rencana di sana. Kalau kemudian kita melihat bahwa anak laki-lakinya jatuh kemudian kakinya patah adalah hal yang tidak mujur. Tetapi ketika kita melihat dia dibebaskan daripada wajib militer dan kemudian dia tidak mati di dalam peperangan, mungkin kita bisa melihat dari hal yang lain. Tapi ini kasih oleh Tuhan, seberapa banyak dan sering kita di tahun ini, di tahun 2023 ini, kita melihat hal-hal yang semacam demikian. Terkadang kita melihat sebelum semuanya dibukakan, kemudian kita mengeluh. Kenapa ya Tuhan, kok ini yang terjadi? Kenapa ya Tuhan, kok itu yang terjadi? Hal yang jelek terjadi. Tapi setelah kita sabar, kemudian Tuhan melanjutkan irama kehidupan kita, kita baru tahu, oh ternyata kayak begini ya. Ternyata kayak begini, Tuhan itu baik. Oleh sebab itu, janganlah buru-buru kita marah sama Tuhan. Janganlah buru-buru kemudian kita menilai apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak baik. Karena kita percaya kita hari ini seperti apa, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Dan itulah yang sejalan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus, pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus mengerti bahwa dalam kehidupannya, kalau saat ini aku ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Yang pertama ketika dia adalah seorang pemburu orang Kristen, pengikut Tuhan, tetapi hari itu diangkat oleh Tuhan menjadi apa? Rasulnya. Ketika yang seharusnya dia adalah orang berdosa yang dihukum oleh Tuhan, tetapi dia kemudian diampuni oleh Tuhan. Aku ada sekarang ini karena anugerah Allah. Inilah apa yang diungkapkan oleh Paulus. Karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang ini. Inilah yang Paulus mengerti. Poin pertama yang kita renungkan hari ini adalah anugerah Allah menjadikan kita seperti apa kita hari ini. Oke Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Anugerah Allah menjadikanku seperti apa aku hari ini. Karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa sih anugerah Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita melihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Anugerah Allah yang diberikan kepada kita yang pertama adalah kita diberikan hidup yang baru. Kita bukan manusia yang lama lagi, kita sudah diubahkan. Apa sih bedanya manusia yang lama dengan manusia yang baru?
Orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang yang masih hidup di dalam kehidupan yang lama, orang yang masih belum mengenal Kristus adalah orang yang tidak mampu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena di sana hanya ada keinginan untuk menyenangkan hatinya sendiri. Inilah bedanya. Orang-orang yang belum diselamatkan Tuhan, orientasi kehidupannya adalah untuk menyenangkan dirinya sendiri. Ingat ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa. Kenapa itu? Karena dia ingin menyenangkan hatinya sendiri. Ketika sang iblis melalui seekor ular, kemudian mengatakan kalau kamu makan buah itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, melainkan engkau akan sama seperti Allah. Keinginan inilah yang kemudian dibuahi dalam diri seorang Hawa. Kalau begitu aku makan, aku seperti Allah. Aku punya kuasa seperti Allah, aku tidak akan mati. Terbujuklah dia. Keinginannya dibuahi, akhirnya jatuh di dalam dosa. Itu yang terjadi. Dan setelah manusia jatuh di dalam dosa, dikatakan apa? Tidak ada satu keinginan pun untuk mencari Allah. Tidak ada satu keinginan pun untuk hidupnya diberikan kepada Tuhan. Yang ada apa? Sekali lagi, untuk dirinya sendiri. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa adalah manusia yang orientasinya diri sendiri. Tetapi setelah Yesus datang menyelamatkan manusia, menebus dosanya, mengampuni dia, maka yang namanya belenggu dosa, di mana dosa itu membawa setiap orang yang berdosa untuk menyenangkan dirinya sendiri, belenggu itu dilepaskan. Dan belenggu inilah yang tadinya hanya mengungkung dirinya untuk menyenangkan dirinya, dilepaskan. Yang ada apa? Kemudian Tuhan memberikan kekuatan bagi orang yang sudah diselamatkan ini. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Tanpa itu manusia enggak ada yang mau nyenengin hati Tuhan. Karena maunya diri sendiri. Dan itu kalau masih ada dalam diri kita, itu adalah sisa-sisa dari manusia lama kita yang harus terus-menerus diberesin. John Calvin ngingetin kita, day by day, hari demi hari, kita harus disucikan bersama dengan Roh Kudus. Karena kalau tidak demikian, maka keinginan untuk menyenangkan diri sendiri akan muncul terus. Dan kalau terus muncul dan itu dibuahi, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Itu prinsipnya. Ketika manusia masih dalam tanda kutip menggandoli kehidupan lamanya. Karena bagi manusia kehidupan lama itu menyenangkan. Karena bagi manusia kehidupan yang lama itu mengenakkan. Karena orientasi untuk dirinya. Yang dipuaskan siapa? Dirinya. Itulah manusia yang di dalam dosa. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Ketika Paulus mengatakan bahwa anugerah Allah menjadikanku seperti apa aku hari ini. Bahwa dia diberikan hidup baru, artinya dia diberikan kemampuan yang baru. Diberikan kuasa yang baru. Yaitu ada Roh Kudus dalam diri kita. Di dalam diri Paulus, demikian juga di dalam diri kita. Tidak hanya itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Anugerah Allah juga berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai hidup yang dicukupi. Bahwa hidup baru yang diberikan oleh Tuhan adalah berkenaan dengan status kita yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Tetapi anugerah Allah bukan hanya sekedar status bahwa kita sudah diselamatkan. Tetapi anugerah Tuhan adalah bahwa hidup kita juga dicukupi oleh Tuhan. Dikatakan bahwa apa? Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hidup kita dicukupi. Puji Tuhan, 2023 kita dicukupi. Kata cukup jangan dibandingkan dengan orang lain. Kita punya kapasitas masing-masing. Di dalam setiap pergumulan kita, Tuhan mencukupkan. Di dalam setiap pergumulan kita, Tuhan memberikan jalan keluar. Itu Tuhan mencukupkan. Jadi anugerah Allah menjadikanku seperti apa aku hari ini adalah bahwa kita diberikan hidup baru. Bahwa hidup kita dicukupkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat berikutnya, Paulus kemudian mengatakan, di dalam ayat yang ke-10 ini,
aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Dari hal itu, yaitu bahwa dia sudah diselamatkan, diberikan hidup yang baru, dan hidupnya dicukupi oleh Tuhan. Paulus kemudian mengerjakan apa? Ketika aku sudah diselamatkan oleh Tuhan, ketika aku sudah dicukupkan oleh Tuhan, oleh sebab itu, maka aku harus bekerja lebih keras lagi. Mengisi kehidupannya lebih lagi. Hari demi hari, dia terus bekerja lebih keras. Tetapi dibalikkan kembali. Kalau aku bisa lebih keras, itu pun karena anugerah yang menyertai aku. Tapi ini kasih Tuhan. Dalam anugerah Allah, aku mengerjakan segala sesuatu. Dan kalau kita melihat 2023 yang satu hari lagi nanti kita akan tinggalkan. Bahwa di dalam anugerah Allah aku mengerjakan segala sesuatu. Bahwa di dalam anugerah Allah aku percaya bahwa Tuhan yang membimbing aku. Maka oleh sebab itu, ayo kita lihat. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Bahwa anugerah Allah itu cukup baginya. Dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-9. Dikatakan apa? Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika ada pergumulan dalam kehidupan Paulus, dia melihat anugerah Allah semakin nyata dalam kehidupannya. Jadi kalau 2023 ada masalah dalam kehidupan kita, masalah itu membawa kita untuk menjauh dari Tuhan atau mendekat kepada Tuhan. Sebagai orang yang sudah diberikan hidup baru, seharusnya masalah itu membuat kita mendekat kepada Tuhan. Karena dikatakan anugerah Allah cukup bagiku. Dan gak cuma itu, bahwa anugerah Allah itu memampukanku. Di dalam setiap pergumulan masalah kehidupan, kita percaya ada anugerah Allah yang memampukan kita untuk mengatasi masalah itu, untuk melewati masalah itu. 2023 mungkin Bapak Ibu ada yang sedang bergumul dengan kesehatannya. Tapi hari ini Tuhan memberkati sampai hari ini. Bahkan ada mungkin beberapa orang yang harus dioperasi. Tapi Tuhan memberkati. Operasi berjalan dengan lancar. Dan hari ini tetap melihat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Di dalam satu kisah. Mungkin ketika saya memunculkan gambar ini, Bapak Ibu akan langsung cepat ingat, begitu ya. Ini adalah Nick Vujicic, seorang Australia yang kemudian waktu dilahirkan itu dia kena sakit, Bapak Ibu ya. Jadi waktu lahir dia itu tanpa tangan dan kaki. Ya karena ada satu sindrom yang langka begitu ya, yang diderita. Bahkan waktu melahirkan, mamanya melahirkan Nick ini, kemudian dibawa oleh susternya, anak yang masih kecil, bayi ini tanpa lengan dan kaki. Ditunjukkan kepada mamanya. Respon mamanya hari itu tidak mau memeluknya. Bahkan sepertinya tidak mau mengakui bahwa ini anaknya. Singkat cerita, Nick ini bertumbuh besar, ya lahir 82. Bertumbuh besar bahkan sampai remaja. Remaja dia sering dibully Bapak Ibu di sekolah dengan kondisi fisiknya. Bahkan suatu hari dia pernah berusaha bunuh diri. Karena dia nggak tahan dengan yang namanya bulian. Dengan kondisi fisiknya tanpa lengan, tanpa kaki. Dia sempat masuk ke bak air dengan pikiran bahwa nanti kalau masuk bak air kemudian dia akan tenggelam dan mati. Singkat cerita enggak ternyata. Dan apa yang terjadi? Di dalam kehidupan berikutnya, seorang Nick ini, ya orang tuanya memang seorang pengkhotbah juga. Nick ini kemudian melihat bagaimana Tuhan memberikan kesempatan buat dia untuk berbicara. Untuk menjadi seorang motivator, untuk menyampaikan hal yang baik, mengingatkan kasih akan Tuhan. Dan kalau kita mencari di internet mengenai videonya Nick ini, bahkan dia menulis beberapa buku.
adalah kalimat-kalimat yang menguatkan orang. Di dalam setiap keterbatasannya, dia mencoba mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Di dalam setiap kekurangannya, dia mencoba untuk mensyukuri ada kebaikan Tuhan di balik itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di balik apa yang kita alami, apa yang kita hadapi tahun 2023, ayo kita mulai melihat ada kebaikan Tuhan di balik itu semua. Dengan demikian, maka kita menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri, bisa memuji Tuhan, karena 2023 Tuhan sudah berkati. Setiap manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan, termasuk Nick Vujicic ini. Tapi ini kasih oleh Tuhan, suatu hari ada satu tim begitu ya, satu tim mahasiswa tahap akhir yang kemudian menjalani kuliah kerja nyata, ya, praktek begitu ya, kuliah kerja nyata KKN di sebuah kampung yang begitu terpencil, terpelosok begitu ya. Nah, dia masuk ke sana dengan beberapa rekannya ini, dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Di sana itu benar-benar terpelosok. Listrik pun belum masuk. Listrik belum masuk. Jadi kehidupan itu hanya setengah hari aja. Kalau ada matahari, setelah matahari tenggelam, gelap, udah nggak ada kehidupan lagi. Nah suatu hari, begitu ya. Ini anak yang KKN ini, kuliah kerja nyata ini, seorang mahasiswa ini, bercakap-cakap dengan seorang kepala dusun, di mana dia melakukan prakteknya. Nah, kepala dusun ini cerita panjang lebar dan sebagainya, begitu ya. Dia memperkenalkan apa yang ada di sekitar rumahnya dan sebagainya. Sampai satu titik kemudian dia ngajak mahasiswa ini ke gudangnya. Masuk ke gudang Bapak Ibu. Diceritakan nih, wah ini loh gudang, ada traktor yang sudah nggak kepake gitu ya. Kemudian mahasiswa ini tiba-tiba nanya, yang di pojokan itu apa? Kemudian kepala dusun ini bilang, oh ini ada mesin yang dikasih sama orang begitu ya. Kemudian mahasiswa ini lihat, mesin apa ini? Kemudian dibuka itu penutupnya, ternyata ini genset Bapak Ibu. Genset yang kalau dinyalakan bisa untuk sumber energi, bisa untuk penerangan, nonton TV dan sebagainya. Kemudian mahasiswa ini bilang, oh ini kan genset, kita bisa pakai ini. Sehingga kalau malam bisa untuk nerangi dusun di tempat ini. Singkat cerita, betul. Kemudian genset ini dirapikan, dibersihkan, kemudian saluran listriknya juga dibenahi dan sebagainya. Singkat cerita, dusun itu kehidupannya nggak cuma setengah hari ketika ada matahari, tapi malam hari ada kehidupan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah diberkati Tuhan adalah orang yang diberikan kemampuan, tetapi terkadang kita seperti kepala dusun ini, menempatkan kemampuan yang ada di ujung dan tidak menggunakannya. Genset itu kita taruh di belakang, kemampuan itu kita pendam, kita nggak pakai untuk memuliakan nama Tuhan. 2023 akan kita lalui. 2024 gereja kita adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Dan 2024 gereja kita adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Oleh sebab itu keluarkan gensetnya. Pakailah untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita pendam. Sehingga setiap kita adalah jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah ini menjadi satu perenungan di akhir tahun ini. Setiap kita, orang-orang yang sudah diberkati dengan hidup yang baru, kita menyadari ada anugerah Allah bahwa kita diberikan keselamatan dan juga kita adalah orang yang dicukupkan oleh Tuhan. Dan melalui itu semua kita percaya ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tapi dikasih oleh Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan akhir tahun ini. Menyadarkan kita, aku diberkati, maka aku harus menjadi berkat bagi orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau tahun 2023 ini, kami boleh merasakan berkat Tuhan. Kami sudah diberkati dengan keselamatan oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah memiliki hidup baru. Sehingga kami adalah orang-orang yang diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberikan Roh Kudus untuk berbuat yang baik
dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya tanpa ada Roh Kudus, kami hanya ingin menyenangkan diri sendiri. Biarlah kami ya Tuhan, orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan ini, sudah diberikan kehidupan yang baru ini, kami mau kehidupan kami bukan sekedar menyenangkan diri kami sendiri, tetapi kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu di tahun 2023 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami melihat ke depan 2024, kami menyadari gereja-Mu adalah gereja yang sudah Tuhan berkati. Kami adalah bagian dari gereja-Mu, tubuh Kristus yang Tuhan berkati. Dan tahun 2024 Tuhan mau gereja Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kami sebagai tubuh Kristus menjadi berkat bagi orang lain. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa menggunakan kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Hari ini mungkin ada kemampuan-kemampuan yang kami masih enggan memakainya. Mungkin kami masih simpan, tapi hari ini kami mau buka. Kami mau gunakan, kami mau pakai. Kalau 2023, gereja Tuhan yang melayani, dan kami sudah melayani Tuhan. 2024, gereja-Mu adalah gereja yang menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan sekali lagi berkati setiap jemaat-Mu. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya, biarlah kami memuliakan nama-Mu selalu. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Syukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Lausesem, mengingatkan kita kembali bahwa kita senantiasa menerima anugerah dalam sepanjang kehidupan kita. Tadi waktu Lausesem khotbah mengingatkan saya satu lagu yang begitu indah, Day by Day, hari lepas hari. Tapi bukan itu yang akan kita nyanyikan, kita akan masuk dalam persembahan, kita akan nyanyikan satu lagu, kita tahu siapa yang kita percaya. Karena itu Dia yang memelihara kita sampai akhir. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku tak mengerti
dalam surga, kami mau bersyukur berterima kasih Tuhan untuk sepanjang jalan kehidupan kami yang diliputi anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih juga di hari terakhir di tahun ini. Dalam beberapa jam ke depan kami akan masuk di dalam tahun yang baru. Engkau mengizinkan kami membawa persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau menginginkan kami juga mempersembahkan hidup kami. Tuhan, biarlah menjelang tahun yang baru ini, kami boleh juga mempunyai komitmen. Kami tidak hanya mempersembahkan apa yang sudah Engkau berkati dalam kehidupan kami, tapi kami boleh lebih lagi mempersembahkan tenaga, waktu, bahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Karena Engkau yang sudah terlebih dahulu menyerahkan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan di pagi hari ini. Engkau berkati setiap persembahan yang ada. Yang Engkau pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau di akhir tahun ini kita masih boleh beribadah bersama. Terima kasih untuk Guru Injil Sam yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan setiap kita yang sudah melayani Tuhan. Saya ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Silahkan kalau ada di sebelah kanan saya. Di sebelah kiri saya, apakah ada yang baru pertama kali datang? Oh ya, puji Tuhan ada. Ada lagi? Yang di baby room? Oh ada, ya di baby room sebelah kiri saya ada. Di atas apakah ada yang baru pertama kali datang? Silakan acungkan tangan saudara kalau ada. Baik. Bagi Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali datang, ya kami dengan sukacita menyambut kehadiran saudara dan kiranya jikalau saudara belum punya tempat ibadah yang tetap, kami menyambut kehadiran saudara di dalam minggu-minggu berikutnya untuk bisa bergabung beribadah dengan kami semua. Saudara, ada beberapa warta lisan. Yang pertama, untuk besok ada kebaktian gabungan di Mangga Besar. Ya, itu saya ingin ingatkan jam 9 pagi. Silakan saudara pergi ke sana. Kita seluruh GKY Jabodetabek kumpul dan ada perjamuan kudus. Yang kedua, jam 10 ya, jam 10 maaf. Yang kedua, ada kebaktian, di dalam kebaktian doa mulai tahun ini kita akan majukan menjadi pukul 6.30 malam. Diharapkan apa saudara? Supaya Bapak Ibu para lansia juga bisa ikut dan tidak terlalu malam ya. Kami menghimbau Bapak Ibu ya, saudara-saudara yang bekerja juga bisa menghadiri kebaktian doa ini dan disiapkan makan malam bersama ya. Khususnya Bapak Ibu yang takut pulang terlalu malam, kami ingat baik itu GKY Mangga Besar, GKY Citra, itu memang para pendoanya banyakkan dari para lansia ya. Tapi saya berharap kalian Bapak Ibu bisa menyediakan waktu untuk berdoa bersama. Saya rasa itu saja. Dan yang ketiga itu adalah bahwa mulai tahun depan ini kebaktian tetap ada live streaming ya. Berhubung Covid masih meningkat, maka ibadah sinode memberikan satu kebijakan bahwa ibadah tetap dilakukan secara hybrid ya. Bagi saudara yang tidak bisa hadir, saudara bisa minta diberikan link di dalam warta jemaat kita. Baik, itu saja. Kita akan mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini.
Kebaktian Tahun Baru Gabungan dan Perjamuan Kudus se-GKY akan dilakukan secara hybrid pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 jam 10 pagi di GKY Jemaat Mangga Besar atau online melalui channel YouTube Sinode GKY yang tertera di layar. Dengan pembicara Pendeta Yohanes Adri Hartopo dengan tema Straining Forward to What Lies Ahead, mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Seluruh jemaat diharapkan dapat mengikuti ibadah yang disertai perjamuan kudus secara onsite di GKY Mangga Besar. Mari kita mengawali tahun yang baru dengan datang beribadah kepada Tuhan. Gerakan membaca Alkitab atau Gema GKY bulan Januari sampai Februari 2024 telah tersedia di pintu masuk ruang ibadah utama lantai 4 dan lantai mezanin, atau dapat mengunduh versi elektronik atau PDF melalui WA channel GKY KBR dan aplikasi GKY KBR. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 jam 6.30 dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Kisah Para Rasul pasal yang ke-21, Menghadapi Ujian. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 jam 6.30 sore di Ruang Persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Guru Injil Rebecca dengan tema Hidup yang Diperbaharui, dan perjamuan makan malam dapat diikuti 30 menit sebelumnya. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Mandarin diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 jam 9 pagi dengan pembicara Lause Cumingkang dengan tema Filipi pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, sukacita dan doa. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2024 dalam kebaktian umum yang pertama dan kebaktian umum yang kedua. Bagi jemaat yang akan melakukan ibadah secara online, silakan mendaftarkan diri untuk pengambilan roti dan anggur perjamuan. Berita sukacita. Segenap hamba Tuhan, penatua dan jemaat GKY Kebayoran Baru mengucapkan selamat kepada Evangelis Samuel Testa Katienda dan Ibu Michelle Manafe atas kelahiran anak kedua, Mila Gabriel Katienda, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Hana Setiawati, kakak dari Ibu Uun, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 dalam usia 76 tahun. Kiranya Tuhan menghibur dan menopang segenap keluarga yang berduka cita. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian Lingkupiku. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini merupakan hari terakhir di dalam tahun 2023, kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Sungguh pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang tidak Tuhan pimpin, tidak ada satupun yang Tuhan tidak
jaga, lindungi, sehingga kami bisa melewati di masa-masa sulit, di masa-masa di mana kami mungkin juga melakukan kesalahan dan berjalan menurut kehendak kami sendiri. Tetapi Tuhan memanggil kami kembali terus. Terima kasih, kami juga menyerahkan untuk tahun depan ini. Kiranya Tuhan pimpin hidup kami, secara khusus di dalam ibadah kami. Selama 52 minggu, kami rindu untuk setia beribadah kepada Tuhan. Bahkan ibadah-ibadah khusus, itu pun kami ikuti. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami sungguh hidup yang beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah kami adalah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang saat ini keluarganya sedang berduka. Tuhan yang menghibur, menguatkan. Bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang pasca operasi, Tuhan tolong. Dan bahkan mereka yang akan mempersiapkan diri untuk menjalani operasi, kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan topang. Bagi mereka yang sakit, batuk, pilek setelah sekian lama, Tuhan sembuhkan. Kami mau melewati hari ke depan ini bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kehidupan keluarga kami. Untuk orang tua, untuk suami istri, untuk anak-anak yang masih studi, Tuhan berkati. Bagi mereka yang sedang bekerja, Tuhan buka jalan. Supaya tahun ini sungguh menjadi berkat yang besar dalam kehidupan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah tema tahun depan itu bukan hanya slogan, tetapi kami mengalami. Sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang lain juga. Tuhan, kami serahkan untuk akhir tahun ini ke dalam tangan-Mu. Kemanapun kami akan berrekreasi bersama keluarga, kumpul bersama keluarga, Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk ibadah besok, kebaktian gabungan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Sehingga ibadah gabungan ini sungguh-sungguh bisa mempersatukan kami kembali. Untuk seluruh GKY, kami punya visi dan misi yang dari Tuhan. Dan kami mau dipakai oleh Tuhan untuk memperluas bagi pekerjaan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkatimu dan memperlengkapimu dengan kasih karunia-Nya, sehingga engkau boleh melayani dan hidup seturut kehendak Tuhan, serta memberikan kepadamu perlindungan, damai sejahtera, dan bahkan kesembuhan bagi saudara-saudara yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya berkat Tuhan ini terus menyertai hidupmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, doa teduh.